warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan, para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali dalam ta'lim selesai watifah hari Jumat. Semoga taklim kita ini menjadi taklim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Rasulullah dan guru kita Syekh radhiyallahu an, sehingga dengan keridhaan itu semua kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah, tadi malam saya ada tamu dari Bandung. Kemudian dia ingin bertanya langsung pada saya tentang Thariqah At-Tijaniyah. Kemudian salah satu pertanyaannya, kenapa kita harus berthariqah? Apakah thariqah itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah thariqah itu dibenarkan oleh Al-Qur'an? Dan urgensinya kalau memang ada, apa urgensi kita berthariqah? Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita renungkan bersama urgensi kita yang hidup di akhir zaman. Bagaimana kita harus berthariqah kalau kita ingin selamat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-dhunub fi akhir zaman kal mataril wazir. Dosa di akhir zaman itu bagaikan hujan deras dengan angin-anginnya, sehingga tak seorang pun bisa selamat dari dosa pada akhir zaman seperti ini. Oleh karena itu, ya, dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita, ya, boleh dikata ibaratkan kendaraan atau dianggap payung atau tempat berlindung juga boleh. Salah satu alat pelindung tersebut adalah kita berthariqah, di mana sifat dari thariqah itu, ya, kasafinatin najah, sama dengan perahu penyelamat. Dan ini juga diisyaratkan oleh syair dalam selawat yang ditulis oleh Imam Al-Haddad. Di antara bait syair itu, di situ dikatakan wasafinu lin najati idah, wasafinu lin najati idah iftamin tufani kulli adha fajju fiha la takunu kada waqtasim billahi wasta'in. Wasafinu lin najati. Jadi safinah itu artinya perahu, kapal. Lin najat yang digunakan untuk menyelamatkan diri dari amukan badai dan ombak di lautan. Hifta, di mana Safinatun Najah ini menjaga kalian dari tufan, dari angin tufan.
hiftamin tufani kulli adza, dan semua yang membahayakan di tengah lautan kehidupan. Wasafi'ul najati idza hiftamin tufani kulli adza. Fanju fiha, maka kalian akan selamat jika berada dalam perahu tersebut. Fanju fiha la takunu kadza. Jadi maka kalian kalau masuk ke dalam perahu tersebut akan selamat. Wa'tasim billah, dan berpeganglah kalian kepada tali Allah, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Apa agama Allah? Al-Qur'an dan hadis. Wasta'in, dan hendaklah kalian selalu mohon pertolongan kepada Allah. Jadi di akhir zaman seperti ini tidak ada lagi yang bisa menolong kita untuk bisa selamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah penolong kita satu-satunya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai cara dalam menolong. Cara pertama, Allah utus kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dalam mengutusnya memberikan jaminan kepada kita. Dalam akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan manusia. Kenapa kok bukan malaikat? Kalau nanti rasulnya malaikat tidak bisa dicontoh. Oh, malaikat tidak punya nafsu, sementara kita punya nafsu. Ya, orang punya nafsu mencontoh orang tidak punya nafsu tidak bisa. Jadi dikasih contoh manusia juga. Makanya di lain ayat Nabi diberitahu, katakan Muhammad, innama ana basyaru mithlukum, aku seperti manusia seperti kalian. Tapi ada bedanya. Jadi jangan hanya ana basyaru mithlukum sampai di sini, oh Nabi kan sama dengan kita. Sampai ada mengatakan Nabi pernah sesat. Waduh. Kan ada kemarin. Ya. Jadi orang artis itu siapa lah, katanya mantan narapidana. Ya, orang Bandung. Wajadaka dhallan fahada. Yang inilah bahayanya orang ngaji membahas Al-Qur'an tanpa ilmu. Ya, tidak mempelajari tafsir Al-Qur'an. Ya. Selalu saya katakan minimal kita kalau membahas Quran itu harus membaca dulu tafsir yang paling sederhana, tafsir Jalalain. Kalau tidak nanti jalan lain. Jadi kalau tidak menguasai ilmu tafsir, minimal tafsir Jalalain, nanti ilmunya bukan ilmu yang benar, tapi ilmu jalan lain. Akhirnya nanti dianggap sesat dulu satu ini. Gimana Nabi bisa sesat dulu? Dan lain sebagainya, panjang kalau dijelaskan bagaimana keutamaan Rasulullah. Inilah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, menjaga kepada kalian. Penjagaan Nabi bagaimana? Dengan uswah hasanah. Ditegaskan di ayat yang lain, laqad kana lakum laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik untuk apa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang menginginkan diterima oleh Allah. Wal yaumil akhir, dan selamat di hari kiamat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira, termasuk juga bagi orang yang mempunyai himmah yang tinggi untuk selalu berzikir tentang Allah sebanyak-banyaknya. Jadi berzikir kepada Allah harus niru Rasulullah. Harus pakai uswah Rasulullah. Kalau bikin sendiri nanti repot. Dan thariqah, semua thariqah yang ada adalah uswahnya Rasulullah. Uswah yang
yang dicontoh adalah contoh dari Rasulullah SAW. Jadi thariqah itu bagaikan safinatul najah, bagaikan perahu penyelamat. Orang yang naik ke dalam perahu itu menjadi selamat. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, jadi kondisi yang pertama di akhir zaman adalah dosa yang mana tak seorang pun mampu menghindar dari dosa. Jangankan santrinya, kiainya di akhir zaman juga doyan dosa. Andaikan tidak doyan dosa, dijejelin dosa. Jadi sudah tidak doyan tapi tetap dijejelin dosa. Ini udah akhir zaman seperti ini. Kalau dulu saya masih kecil, belum ada TV, hanya ada radio. Abah saya beli radio 2 band pada saat itu pun antennya harus pakai frame, pakai bambu. Kemudian ada kawan pun ini keren pada zaman itu. Nah, di desa itu mungkin hanya berapa orang aja yang punya. Bisa dihitung ya? Ya, bisa dihitung dengan jari. Begitu ada musik, kerobengan macam-macam, langsung dimatiin. Jadi kalau ada pengajian baru di jamnya pengajian diikuti. Oke. Kemudian kalau kita kalau di kampung kan juga ada seperti tabuan, istilahnya di tempat saya kalau ada hajatan, nanggap ini, nanggap itu, Masya Allah, ketat sekali pada saat itu, tidak boleh datang. Kalau sampai maksa, Masya Allah, pulangnya babak belur. Orang tua zaman dulu kayak gitu, otoritasnya tinggi pada anak-anak. Sekarang, kalau ada orang tua kayak gitu, waduh, bisa ditangkap polisi gara-gara KDRT. Kan gitu kan? Anak yang sudah tidak benar dibelain sama Komisi Perlindungan Anak. Sementara orang tuanya ingin memperbaiki, ya ketika harus memukul, maka orang tuanya kena pasal KDRT. Ini akhir zaman. Para ikhwan rahimakumullah, jadi yang kedua, dengan adanya dosa yang bagaikan hujan deras dengan angin topannya, di mana kita sudah tidak ada yang mampu menghindar dari dosa. Kemudian, tapi Allah Subhanahu Wa Taala di samping menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obat. Di samping juga derasnya dosa, Allah juga memberi jalan keluar kepada makhluknya yang bernama manusia, bagaimana cara ngatasin dosa-dosa tersebut. Bagaimana Allah membuka pintu taubat lebar-lebar sampai pintu taubatnya tidak pernah ditutup, sampai dengan yang bersangkutan itu ngorok. Apa? Ketika nafasnya sampai di kerongkongan. Jadi kalau masih sampai di dada masih bisa tobat. Kalau sudah sampai di kerongkongan sudah tertutup pintu tobat. Jadi dibuka pintu tobat. Sehingga rukun Islam yang 5 ya, dari syahadat. Orang kafir ketika membaca syahadat langsung dapat ampunan dari Allah. Seluruh dosanya terdahulu dihapus total, cukup dengan satu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalimat ini pendek, mudah diucapkan, tapi konsekuensinya Masya Allah. Seluruh dosa, bahkan kesyirikan, kekafiran yang tidak ada ampunannya langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah orang itu bersyahadat, maka ditagih kesungguhan syahadatnya. Orang yang bersyahadat maka dia wajib absen tiap hari 5 kali. 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
Kemudian setelah bersyahadat, sholat, maka juga ada kewajiban zakat, ada kewajiban puasa, ada kewajiban haji, yang semua ini baik ayat maupun hadisnya mempunyai tujuan menghapus dosa. Menghapus dosa itu adalah taubat. Itu. Sholat dalam hadis dicit banyak keutamaannya. Salah satu hadisnya diibaratkan sungai. Kalau sungai itu, kita ada sungai di depan rumah kita, airnya bening suci, kita mandi tiap hari 5 kali, niscaya dosa kita akan bersih. Jadi duhur, habis duhur berbuat dosa lagi, wudu, dosa-dosa kecil tergelontor oleh wudu. Ketika kita takbir sholat, maka semua dosa-dosa yang dilakukan sebelum sholat digelontor semua. Tapi sholatnya yang bagaimana? Sholatnya yang benar, jangan bikin-bikin sholat pakai bahasa Indonesia, sholat pakai bahasa Jawa dan lain sebagainya. Sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian zakat ini memurnikan, membersihkan harta kekayaan kita. Ditambah dengan sodakoh. Sodakoh pun juga agar supaya rezeki kita yang didapat dengan cara halal menjadi rezeki yang bersih, ya, suci, mensucikan, sehingga dimakan menjadi daging yang halal, dimakan menjadi darah yang halal. Darah mengalir di jantung kita, maka tiap detak jantung yang di situ dialiri darah halal, maka detak jantungnya mudah ingat kepada Allah. Tapi kalau yang dimakan darah halal, darah yang masuk ke jantung darah haram, ya diingat-ingat kan tidak ingat. Itu. Coba HP kita kotor, cardnya kotor. Begitu dimasukkan dalam HP, maka HP-nya tidak keluar sinyalnya. Betul atau tidak? Walaupun sudah dimasukin pulsa sebanyak-banyaknya, tapi cardnya kotor, maka tidak akan ada panggilan yang bisa masuk, termasuk juga kita tidak bisa memanggil dengan HP tersebut. Tapi kalau sudah bersih, maka walaupun pulsanya sedikit nyambung. Jadi itu pentingnya rezeki yang halal. Kemudian berpuasa, la'allakum tattaqun. Kemudian juga fungsi puasa, barang siapa berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunin. Jadi nilai puasa pertama itu ampunan itu adalah taubat. Jawaban dari taubat, ampun. Haji pun juga taubat. Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a kayauma waladatu. Orang yang haji, di mana dalam hajinya dia tidak ngomong yang kotor. Karena ada orang haji ngomong yang kotor dan berbuat fasik. Ada sambil haji berbuat dosa besar. Kalau itu tidak ngomong kotor, tidak berbuat dosa besar, murni ibadah selama haji ini, maka orang itu kembali ke kampung halamannya seperti bayi yang baru lahir. Artinya dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji nilainya taubat. Tiap hari kita wajib tobat dengan cara sholat. Cuma kendalanya para ikhwan, ini nanti masuknya di sini. Tobat yang bisa menghapus dosa, tobat yang bagaimana? Sholat yang bisa menghapus dosa, sholat yang bagaimana? Pertama, sholat yang memenuhi syarat-syaratnya terpenuhi semua.
rukunnya terpenuhi semua sudah benar. Sholat yang syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi dengan benar, bacaan dan gerakannya sudah benar, maka sholat ini adalah sholat yang sah. Apa artinya sah? Apa artinya sah? Benar. Jadi sholat yang benar. Orang kalau sudah benar sholatnya, maka dia tidak punya hutang kepada Allah dengan kewajiban tersebut. Dapat pahala, entah dulu. Ini pahala lain lagi. Itu. Untuk dapat pahala harus sholat yang diterima. Bagaimana sholat yang diterima? Pertama, sholatnya khusyuk. Apa khusyuk? Ya sadar kalau dia sholat. Sholatnya menghadap kepada Allah. Nah, karena banyak orang sholat tidak menghadap kepada Allah, terutama imam-imam. Ini lebih bahaya. Makanya kalau ikhwan yang jadi imam, termasuk saya sering jadi imam, ini lebih bahaya daripada makmum. Jadi kemungkinan tidak diterimanya ibadah itu yang paling banyak tidak diterima sholatnya imam. Ini yang jadi imam ya harus sadar. Apalagi imamnya hafal Quran. Ini tambah gampang tidak diterima. Kemudian punya suara yang bagus. Nah, ini tambah lagi. Imam yang hafal Quran bangga dengan hafalannya. Diumumkan pada jamaahnya, yang akan mengimami sholat kita saat ini adalah Al-Hafidh, Al-Ustadz, Al-Alim, Al-Allamah, waduh tambah. Itu tambah titelnya yang berderet-deret, tambah bahaya, bukan tambah bagus begitu. Jangan senang. Ini para ikhwan. Jadi pertama, untuk qabul itu syaratnya sholat yang khusyuk. Apa khusyuk? Sadar kalau dia sholat dan sadar kalau sedang menghadap kepada Allah. Jadi ini. Kemudian yang kedua, setelah khusyuk adalah sholat yang ikhlas karena Allah. Ini dua dulu yang kita bahas ya. Belum yang lain. Kita baru bahas yang dua. Nanti ketemu kenapa kita harus bertorikoh di sini. Jadi pertama sholat khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk? Ya, pertama orang itu harus menjaga makanannya dari makanan haram. Kenapa? Makanan jadi darah, jadi daging. Ketika makanan yang halal masuk ke otak, ya, kan darah dipompa. Dan yang membutuhkan darah sangat banyak adalah otak, karena otak adalah prosesor. Sehingga membutuhkan listrik yang sangat tinggi. Oksigen, telat oksigennya pingsan. Kan begitu? Alhamdulillah. Ketika otak kita kemasukan darah yang haram, nah ini. Jadi darahnya sehat, tapi tidak sehat rohani, artinya darahnya bukan darah halal. Maka yang terfikir oleh orang yang darahnya darah haram, maka segala sesuatu yang tidak baik diajak nyambung kepada Allah tidak bisa. Allah Maha Suci, maka tidak bisa didekati kecuali oleh yang suci. Jadi sholat kita menghadap yang Maha Suci. Kalau ingin nyambung sholat kita, maka kita harus dalam keadaan suci. Makanya untuk sholat maka orang itu harus bersuci dari najis. Badan najis tidak bisa sholat. Pakaian najis tidak bisa dipakai sholat. Tempat yang najis tidak bisa dipakai sholat. Harus suci semua, badan, pakaian, dan tempatnya.
Setelah badan pakaian tempatnya suci dari najis, maka orang itu membersihkan diri dari hadas. Hadas besar dengan cara mandi besar, hadas kecil dengan cara wudu. Setelah kita bebas dari hadas besar dan hadas kecil, kenapa kok harus wudu? Karena badan kita batal wudunya. Berarti orang yang batal wudunya ya tidak suci secara rohani. Apa yang membatalkan wudu? Ya, di antara yang membatalkan wudu bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Coba kalau makanya berjabat tangan dengan orang yang bukan mahramnya, kata Nabi, lebih baik pegang api neraka. Lebih baik pegang bara api daripada berjabat tangan dengan orang bukan mahram. Ini sekarang digampang-gampangin. Bukan mahram, berjabat tangan laki perempuan di entrok lagi jabat tangan. Iya, ditambah lagi cipika-cipiki. Banyak ini. Saya juga heran sama suaminya, kok enak istrinya dibiarkan cipika-cipiki dengan orang lain. Ini suami yang kata bahasa Arab orang jumut kayak begitu. Jadi orang tidak punya cemburu. Jadi tergolong suami yang tidak baik. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi bebas dari hadas kecil, bebas dari hadas besar, karena orang itu telah melakukan hal-hal yang membuat hadas besar, diantaranya berhubungan badan. Karena itu mempunyai nuansa tersendiri, sehingga itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap hati dan pikiran kita. Dibebaskan dulu fisik kita dari hadas besar dan hadas kecil, baru menghadap kepada Allah. Nah, sampai di sini ibadah orang dohir selesai sudah. Ya. Secara hukum orang yang bebas dari hadas kecil dan hadas besar, suci tempatnya, badannya, pakaiannya, bisa sholat. Kenapa kok sholat kita dah nyambung-nyambung? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kenapa kok tidak nyambung-nyambung? Hatinya, ya, hadas yang ada di hatinya belum hilang. Yang pertama membuat hati kita tidak nyambung kepada Allah karena hati itu dibungkus oleh dosa. Jadi setiap dosa yang diperbuat oleh seorang manusia, maka menimbulkan dosa tersebut menimbulkan nokta hitam di hatinya. Satu dosa, satu nokta, lama-lama dosa, ya maka hitam seluruhnya. Coba kaca, cermin, disemprot pakai cat hitam, kita bercermin di situ bisa ada bayangan atau tidak? Tidak ada. Jadi kita menghadap kepada Allah dengan cermin hati kita, dengan basirah kita, bagaimana memandang kepada Allah. Anta budallah ka'annaka tara, seakan-akan kita memandang Allah. Bagaimana bisa memandang Allah yang maha suci sementara hatinya najis dengan dosa-dosa. Semakin banyak semakin tebal. Disinilah kenapa kita harus berthariqah. Kenapa? Ya ini sholat kita belum bisa benar. Kenapa kok tidak benar? Benar sudah gerakan dan bacaannya, yang tidak benar hatinya belum nyambung. Kenapa tidak nyambung? Hatinya penuh dengan dosa. Setelah dosanya ini sudah habis, apakah aman? Belum. Setelah habis dari dosa, hatinya sudah bersih dari dosa. Tapi hati yang bersih dari dosa belum tentu bersih dari sifat tercela. Nah, ini lebih gawat lagi. Ini lebih berat.
Ya, membersihkan hati dari sifat tercela lebih berat. Oke, sudah tidak berbuat dosa, tidak lihat film-film terlarang, tidak berbuat dosa ini itu sudah ya. Tapi gara-gara tidak berbuat dosa, bangga hati itu orang kerjanya tiap hari dosa. Kalau gue tidak ada jalan begitu. Ada kan? Nah, itu lebih bahaya dari dosa. Tanpa disadari ya. Itu menjadi penghalang hijab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin rahimakumullah. Jadi lepas dari dosa, orang itu banyak yang hatinya berpenyakit. Fi qulubihim maradun. Ya. Penyakit ini kalau tidak diobati fazadahumullahu maradun, nanti berlipat-lipat penyakitnya. Hafal Quran, iya. Tapi kalau hatinya berpenyakit, ketika baca, apalagi suaranya bagus, wah ini bahaya. Selesai baca, selesai ngimamin, datang makmumnya, Masya Allah Ustaz, kalau jenengan yang ngimamin, mantap marem Ustaz. Nah ini orang Ustaz yang bodoh dalam, bukan tidak bodoh hatinya, pikirannya tidak hafal Quran, tidak apa ini, secara hukum tahu semua. Tapi hukum batin ini dibahas dalam ilmu tasawuf. Tidak ada dalam kitab fikih. Itu adanya dalam kitab tasawuf. Jadi sifat yang tercela pertama paling luar riya an-nas, karena ingin dipandang manusia. Begitu dia sedekah, datang ke tempat bencana, langsung yang dilakukan pertama selfie dengan barang bantuannya. Siaran langsung. Nah ini itu. Jadi untuk spirit boleh, untuk spirit, tapi dibalik spiritnya ini apa spiritnya? Efeknya. Ingin dipandang orang. Nanti foto-fotonya dikumpulin, dimasukin proposal untuk maju sebagai calon ketua RT, ketua RW, lurah. Ya, ingin maju dari jadi DPD, jadi DPR, ingin jadi ini, jadi itu, banyak apa tidak? Banyak. Ini riaan biar terpandang. Nah, ini jadi istilah paling gampangnya, ria itu biar menjadi orang terpandang. Riaan nas, biar dipandang manusia. Umroh, waduh, langsung di depan Ka'bah selfie. Ya. Saya lagi di sini. Ya. Orang lain didoain, tak doain kalian semua, amin ya. Nah, itu bahaya itu. Kira-kira sambil begitu bangga atau tidak? Bangga dengan ibadah. Nih gua bisa umroh, nih gua bisa haji. Kalian tidak bisa, apa kalian? Nih gua dipanggil oleh Tuhan jadi tamu. Nah, ketika ada kebanggaan dengan dirinya yang begitu, itulah yang disebut dengan sum'ah. Bangga dengan dirinya. Oh, saya bisa umroh, saya bisa haji, saya bisa datang ke tempat bencana dan menyumbang dengan jumlah yang besar. Makanya harus diabadikan. Perintah Nabi dalam hadis tentang sedekah, kalau bisa sedekah yang terbaik itu tangan kanan memberi, tangan kiri saja tidak tahu. Kalau wara-wara begini bukan hanya tidak tahu, senegara itu internasional kok. Jadi kenapa kok tidak ada kebaikannya? Kenapa kok tidak ada keberkahannya? Karena berbuat baik wara-wara.
sholat tahajud malam-malam langsung wara-wara, ayo teman-teman tahajud sudah jam 3. Ya, dirinya tidak tahajud, cuma biar kelihatan tahajud. Ada apa tidak? Ada. Banyak. Iya, tahajud wara-wara. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, ini penyakit-penyakit hati. Jadi ada dosa, ada penyakit hati. Sum'ah biar terkenal di mana-mana, biar terdengar. Ya. Ta'ajub, merasa bangga dengan dirinya. Tuh, kalau gua yang datang ke pengajian, gua yang ceramah itu tabligh akbar pasti rame. Kalau bukan gua, ada yang datang. Ada kan? Ada. Banyak, akeh tuh gale. Tuh kalau gua yang ceramah, pada asik semua dengerin. Hebat ini. Langsung jempol di Facebook. Oh, berhamburan. Nah ini, ya, ini saya ngeritik saya juga. Ini saya tidak ngeritik orang. Saya segera menguliti diri saya sendiri juga. Ayo, Anda juga kuliti diri Anda. Kenapa? Kita ini hanya beda satu sedikit. Saya dibilang muqaddam karena dapat tugas sebagai muqaddam. Di depan Allah bisa aja ikhwan di sini ada yang lebih mulia dari saya. Hatinya lebih bersih daripada hati saya. Amin. Ada itu rahasia Allah. Makanya muqaddam manapun tidak boleh pas langsung sok karena muqaddam. Nah ini ikhwan tunjuk-tunjuk. Lo begini. Kalau tidak begini, tak laknat loh. Takut. Gak boleh kayak begitu. Malah tente. Ya, jadi Bahaya nggak bisa. yang terbaik, yang termulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa, ketakwaan itu dalam hati rahasia pribadi antara hamba dengan Allah. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi ini hati kita harus benar. Hati kita kalau untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, hati jadi ibadahnya sudah benar, tapi hatinya juga harus benar. Nah, untuk membenarkan, meluruskan hati ini, ya teorinya itu ada dalam ilmu tasawuf. Jadi teori ngebenerin hati ada dalam ilmu tasawuf. Praktek membenarkan hati dengan amaliyah yang punya sanad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya itu rata-rata para sufi. Jadi kenapa kok baca astagfirullah istighfarnya? Karena dari sononya begitu, sanadnya begitu. Ketika sanadnya astagfirullah jangan ditambah. Kalau ditambah, tidak punya sanad. Produk sendiri. Jadi produk sendiri. Jadi dari Nabi sudah aslinya begitu, sudah kita kerjakan aslinya dari Nabi. Kepada Syekh Tijani kepada para khalifahnya, dari para khalifah ke Muqaddam sampai kepada kita. Jadi tujuannya apa? Ya, beristighfar. Pertama dengan istighfar Allah meluluhkan dosa-dosa kita. Setelah dosanya habis, nah ini baru kemudian membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Setelah sifat-sifat tercela masih banyak hijab. Jadi agar supaya hijab ini terbuka sampai pada waktunya wusul, nyambung sampai di hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa beribadah sebagaimana disabdakan Nabi. Jadi mal ihsan kata malaikat Jibril, al ihsan kata Nabi anta budallaha ka'annaka tarah. Beribadah di mana dalam ibadahnya itu seakan-akan
menghadap langsung melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apanya? Dengan ainul basirah, dengan mata batinnya. Jadi orang yang sudah arifin, Sayyidina Ali contohnya ditanya, "Ya Ali, apakah kamu menyembah zat yang tidak kamu lihat?" "Tidak, saya menyembah zat yang saya bisa melihatnya." "Dengan apa kamu melihat?" "Saya melihat dengan hati saya, mata batin saya." Jadi ini, oleh karena itu kalimat orang-orang yang sampai ke hadrat berbeda dengan kalimatnya orang yang tidak sampai. Kemudian contoh berbicara hijab. Orang fikih mengatakan Tuhan itu ya terhijab dari kita. Jadi Tuhan terhijab dari kita. Dan kalau demikian, kalau Allah bisa terhijab dari kita, hijabnya harus lebih gede daripada Tuhan. Di mana Allah Akbar? Jadi bahasa ini salah besar. Jadi bahasa ini Nggak pas. ya bahasa ringan, tapi konsekuensinya gede. Ini berakibat syirik. Kenapa? Mengecilkan Allah. Masya Allah. Gitu. Jadi yang terhijab bukan Allah, hati kita yang terhijab. Tertutup. Hati kita masih tertutup oleh tembok. Temboknya macam-macam, berlapis-lapis. Tembok dosa, tembok nafsu. Nafsunya macam-macam. Nah ini untuk ya membuka tembok dosa, membuka tembok penyakit hati, dan hijab-hijab ini tidak mungkin kita jalan sendiri. Bagaimana? Loh kan kita sudah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah sana, iya. Tapi pertanyaannya, kapan ketemu Nabi? Hah? Belum pernah. Memang kita sholatnya niru sholat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni sholli, sudah niru sholatnya Nabi. Itu katanya. Itu. Tapi yang lain belum bisa ikut Nabi. Kenapa? Ya, sholatnya memang semua sesuai dengan riwayat hadis-hadis tentang sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hatinya dalam menghadap kepada Allah belum nyambung kayak hatinya Nabi. Makanya kita mengamalkan amalan yang punya sanad kepada Nabi. Mengamalkan amalan yang punya sanad dengan tidak punya sanad berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau amalan yang ada sanadnya harus dikerjakan istiqomah. Jadi justru kalau kita ingin istiqomah, bertorikoh. Kalau tidak bertorikoh tidak bisa istiqomah, buktikan. Lagi punya hajat aja. Itu. Paling-paling kita istiqomah kalau lagi ada maunya. Punya utang, ya biar lunas. Datang ke kiaimu, baca apa saya kiai, biar saya solusi lunas. Saya ketawa ngajarin orang bacaan biar lunas utang. Saya juga punya utang. Dan utang itu bagian dari Allah memberi sebagai ujian. Kenapa? Kalau tidak dikasih utang, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu kondisi-kondisi di mana di balik itu ada Rahman dan Rahimnya Allah, agar supaya kita berdoa siang malam. Kalau tidak ada hajat, manusia tidak berdoa kepada Allah. Makanya biar berdoa dikasih hajat. Tinggal dia meluruskan niat, ya,
meluruskan Niat. niat dan juga tidak mencampur antara niat dengan doa. Pada waktunya Allah menghendaki sampai ya hutangnya lunas ketika Allah sudah menghendaki. Kalau belum menghendaki kerja siang malam tidak dapat. Tapi ketika Allah menghendaki, Allah ciptakan lantaran yang mudah, ya sehingga orang itu terkabul hajat. Jadi kadang-kadang ya tidak diduga-duga. Barang yang tadinya tidak dianggap laku dengan harga tinggi, salah satunya. Kan banyak yang begitu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, kenapa kita harus berthariqah? Karena kalau tidak berthariqah, yang pertama resiko tersesat di dalam perjalanan rohaninya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Hindu dia menyembah berhala, kita katakan sesat, jelas kesesatannya. Orang Kristen mereka menganggap Tuhan tiga dalam satu dalam tiga, itu sudah jelas kesesatannya karena itu kesyirikan. Tapi orang yang sholat 5 waktu dengan istiqomah, obliyah dan ba'diyah secara istiqomah, bangun malam melaksanakan tahajud, hajat, sholat sholat sunnah mutlak berpuluh-puluh rakaat, bahkan sampai ratusan rakaat, diakhiri dengan witir tiap malam sampai dia tidak pernah tidur malam karena banyak beribadah kepada Allah, merasa dia sudah baik dan sudah sampai kepada Allah, merasa diterima ibadahnya. Banyak apa tidak? Banyak. Setelah itu ya didatangkan juru penguji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diam-diam di rumahnya ada tamu, minta didoain. Enggak? Nah, ini kalau sudah begitu itu Yakin ya. kemudian didoain, tadinya tidak yakin doanya kabul, tapi karena maksa didoain, akhirnya dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, diminumkan ke orang sakit, langsung sembuh saat itu juga. Besoknya datang membawa pisang Ambon yang gede-gede, membawa kue, nah ini macam-macam dengan amplopnya lagi. Wah. Kan gitu kan? Dengan itu yang kemarin salamannya biasa, besoknya datang mencium tangan dibolak-balik sampai ke seleo. Masya Allah. Yakin juga ya. Itu. Kan gitu. Kalau sudah kadung yakin gitu, nah, waduh dibolak-balik sampai ke seleo ini. Urut lagi. Gitu. Kemudian Masya Allah Pak Ustadz, berkah doa sampai ya. Ibu saya yang katanya dokter sudah harus dioperasi, selesai minum air dari jenengan langsung sembuh seakan-akan tidak sakit lagi. Masya Allah, ini padahal saya harus bayar sekian ini langsung. Orang yang bodoh dari pengetahuan tentang etika rohani kepada Allah Subhanahu wa taala langsung membusung dadanya. Ini gua orang sudah sembuh gara-gara doa. Masya Allah. Besoknya lagi datang orang yang bangkrut dalam usahanya. Doain lagi. Datang. Ini Pak Ustadz, minta tolong Pak Ustadz. Usaha saya sekarang macet. Seharusnya saya sehari dapat sekian, sekarang hanya dapat sekian. Begini. Iya, didoain. Ini tabur di depan toko sampean. Iya. Tabur beneran, langsung datang pembeli. Wah, telepon. Habis itu datang, Masya Allah, berterima kasih. Tambah mekar dadanya. Masya Allah. Kemudian tanpa terasa berkampanye. Tuh, perusahaan itu dulu udah bangkrut, gue yang ngedoain, jalan sekarang. Masya Allah. Kan gitu ya. Kalau saya mau ngomong kayak gitu, malu. Kenapa?
Kalau saya punya doa bisa bikin perusahaan itu lancar kayak gitu, saya tidak ngedoain perusahaan orang, bikin perusahaan sendiri. Tak doain sendiri, tidak nunggu diamplopin orang, bisa ngasih sedekah kepada orang. Lebih terhormat mana? Ngasih. Yadul mulia khairun biadis sufla. Nah ini kalau tidak bertorikoh dan dia beribadah tanpa bimbingan yang benar, ya kayak gini jadinya. Ngeri juga sih. Yang lebih parah lagi, pembimbingnya sama-sama dengan makmumnya, tambah kaya. Masya Allah. Sehingga ya dakwanya dakwah benar, tapi kampanyenya yang tidak benar. Itu ayo ikut toriko, kalau ikut toriko itu begini. Lah ini. Kemudian urusan dunia dikedepankan. Seorang kalau sudah nyebut begitu, banyak yang mau ikut. Bisa ngobatin, bisa apa nih? Bisa ngobatin orang, bisa ini, wah ini banyak. Nah ini. Masya Allah. Kalau dikasih tahu toriko itu bukan kayak gitu. Toriko itu bertobat agar supaya selamat dunia Akhirat. titik. Perkara urusan kaya miskin, urusan Allah. Jadi orang hidup sudah ada jatah rezekinya masing-masing. Terus bagaimana? Ya sudah beribadah kan? Kita beribadah. Jadi ini para hadirin, kenapa kita harus bertoriko? Agar supaya kita bisa beribadah dengan ibadah yang dicontohkan Rasulullah, dan tujuannya menuju Allah, bukan menuju selain Allah. Ya, kalau menuju kepada selain Allah biar bisa ngobatin orang, begitu sudah air liurnya mujarab, sudah selesai. Sampai situ ya. Iya, jadi tiap hari. Nah, ini yang begini ini tidak populer, karena ngaji nggak begini tidak populer. Dan diundang lagi biasanya kalau sudah ngajinya kayak gini. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi tujuan bertorika itu agar supaya kita lurus menuju Allah, beribadah karena Allah dengan nyontoh Rasulullah, ya, dengan nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi ini urgensinya. Oleh karena itu, bagaimana hukumnya bertorikoh? Ada dua kata Nahdlatul Ulama. Jadi dalam Bahsul Masail tentang tasawuf dan torikoh di Jamiah Ahli Torikoh Al-Mu'tabar An-Nahdiyah. Jadi torikoh Mu'tabar yang jumlahnya 44 torikoh masuk ke Indonesia, diwadai oleh Jamiah Ahli Torikoh Mu'tabar An-Nahdiyah di bawah Nahdlatul Ulama, mengadakan Bahsul Masail. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang awam bertorikoh? Ya. Ini kan orang awam semua. Ya. Ya. Kita itu orang awam semua. Bagaimana hukumnya orang awam bertorikoh? Ya. Orang awam yang ingin selamat, ibadahnya menjadi ibadah yang menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi ibadah yang karena Allah, maka dia ketika bertorikoh karena tujuan tersebut, dan orang itu ngaji, bukan hanya wiritan tiap hari tapi juga ngaji, maka hukumnya orang seperti itu sunnah mengamalkan torikoh. Jadi baik, dianjurkan. Bagaimana kalau orang alim? Ya juga orang alim resikonya lebih gede daripada orang awam. Sangat-sangat dianjurkan bertorikoh. Sangat dianjurkan. Yang kedua, wajib hukumnya. Kenapa kok wajib? Kalau orang itu merasa tidak mampu membersihkan hati dengan cara dia sendiri, jadi tidak mampu jalan sendiri,
ingin selamat dan sampai kepada tujuan ibadah yaitu kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu wajib mengamalkan thariqah. Kenapa? Agar selamat. Dan orang itu sadar kalau tidak berthariqah tidak bisa selamat. Kenapa? Akhir zaman. Pertanyaannya, apakah ibadah kita yang kita kerjakan tiap hari ini sudah bisa menghapus seluruh dosa kita? Belum tentu. Bener aja belum tentu. Kalau sudah benar, apakah makbul? Ini juga sangat belum tentu. Dengan berthariqah, maka dalam thariqah itu ada jaminan-jaminan seperti asuransi. Ya, orang yang istiqomah bayar premi asuransi, kan gitu kan? Ya. Maka dia berhak terhadap jaminan-jaminan yang telah dijanjikan dalam asuransi. Dalam apa namanya? Program asuransi. Ya, dalam apa namanya? Polis asuransi tersebut. Sakit diberi biaya sekian, rawat inap sekian perharinya dan sebagainya. Demikian juga thariqah memberikan jaminan, garansi. Garansinya bukan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ini kepada Nabi, bukan Nabi karenanya sendiri. Dan Nabi mewariskan ini, menyampaikan kepada wali-walinya. Dari mana? Dari lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi berita gembira terhadap wali itu apa? Jaminan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Seorang aulia dirinya dijamin. Kemudian karena dia wali ini termasuk ya apa? Orang tua, penanggung jawab terhadap orang lain, maka dia diberi hak membela orang lain. Orang yang ikut beliau, ya maka dijamin selamat dunia akhirat. Datangnya jaminan dari wali tersebut yang mendapat dari Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin ibadah ringan, ya kan kalau ikut thariqah ini tidak perlu banyak. Kalau kita mau berangkat ke Surabaya, ingin cepat 1 jam sampai Surabaya tanpa ikut maskapai penerbangan, harus punya pesawat sendiri. Punya pesawat sendiri, biaya untuk parkir di bandara aja sudah ratusan juta. Afturnya, bensinnya aja sudah ratusan, ya puluhan juta satu kali terbang. PP, belum bayar pilotnya dan lain sebagainya, banyak yang harus belum surat-surat pesawatnya. Jadi kalau berangkat sendiri perlu dana yang gede, resikonya gede. Ya. Tapi kalau ikut maskapai yang sudah jelas, maka tinggal beli tiket. Berapa ke Surabaya? Tiket ke Surabaya 600.000. Ya, tinggal tidur. Ya, setelah membeli tiket 600.000, ikuti aturan yang telah ditentukan oleh maskapai. Datang ke bandara di akhir setengah jam sebelum take off, check in, dibawa masuk semua barangnya, masuk boarding pada waktunya. Setelah boarding duduk dan mengencangkan sabuk pengaman, udah taat aturan, tidur, selesai. Bangun sudah sampai di Surabaya. Hanya 600.000. Kalau beli pesawat sendiri, semuanya milik sendiri, berapa miliar kita untuk datang ke Surabaya aja segitu. Kalau lebih jauh. Demikian juga untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para orang-orang terdahulu beribadah macam-macam ibadah. Sampai tidak pernah tidur, siang kerja, malam ini sampai oleh Nabi, jangan kayak gitu. Tidur bagian dari ibadah, tapi jangan dijadikan dalil karena tidur ibadah, tidur terus ya. Masya Allah. Jadi tubuh kita ini mempunyai hak sendiri-sendiri. Jadi ada waktunya ibadah, ada waktunya istirahat, ada waktunya kerja, ada waktunya santai dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi ini fungsinya thariqah.
Fungsi thariqah adalah garansi. Garansinya dari Allah, Subhanahu wa taala. Dari mana ayatnya? Jadi ayat itu garansinya ini karena ada izin dari Allah. Salah satu dalilnya, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah aku utus seorang rasul kecuali agar supaya ditaati sesuai dengan izin Allah. Jadi izin ini yang penting. Ya, izin itu mempunyai syarat. Untuk dapat izin dan dapat syarat ada syarat, ada kewajiban, ada yang membatalkan izin. Contohnya asuransi. Kalau kita ikut asuransi bayar premi setelah sekian bulan tidak pernah bayar lagi, maka ketika bulan ketiga tidak bayar juga, maka putus jaminannya, betul? Nah, demikian juga kalau ikut berthariqah dapat jaminan, tapi setelah itu amalannya tidak dikerjakan, bisa putus baiatnya. Nah, Alhamdulillah. Kalau putus baiatnya, putus jaminannya. Ini kenapa kita harus berthariqah? Karena seperti itu. Jalan sendiri sulit, berat. Harus punya modal ibadah yang banyak. Tapi dengan berthariqah, dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan hasil segede-gede. Ya, rumus ekonomi didapat dengan berthariqah. Pagi hanya istighfar selawat 100, selawat 100, la ilaha illallah 100, habis gitu sudah lihat TV. Kan gitu. Habis gitu sudah browsing di Facebook. Siapa ini calonnya siapa ini begini. Habis itu lihat di sepak bola macam-macam. Duhur sholat sebagai asar, wirid lagi, lazim lagi. Wadifah. Yang penting yang pokok-pokok dilunasin dulu, setelah itu nambah dengan yang sunnah. Jadi ini disitulah letak kenapa kita harus berthariqah. Satu, di akhir zaman tidak mungkin kita ibadah yang banyak. Yang kedua, tidak mungkin kita lepas dari dosa. Yang ketiga, tanpa bimbingan dan tanpa sanad yang nyambung pada Nabi, sulit kita beribadah karena Allah. Jelas? Jadi ini urgensinya kita berthariqah. Orang awam boleh berthariqah dengan catatan harusnya ngaji. Kalau habis baiat tidak pernah datang ke zawiyah, tidak dibolehkan thariqah seperti itu. Berarti orang itu tidak naik ke perahu. Perahunya zawiyah ini perahu. Alhamdulillah. Itu minimal ikhwan itu tiap Jumat ikut hailalah di zawiyah ini perahunya, bukan renang sendiri. Kalau renang sendiri pakai ban cukup. Bahaya. Itu. Tapi kalau pakai ban sendiri ada hiu di laut. Makan dah. Kesenggol pantatnya berdarah, dihabisin semua. Habis ya. Jadi hiunya itu adalah iblis dan kroni-kroninya. Kerucuk-kerucuknya. Yang bahaya para hadirin saat ini, orang itu kalau sakit ini pakai asuransi BPJS sampai asuransi yang sebulan bayar ratusan ribu, ya kan? Iya. Itu. Kenapa? Ketika sakit biar bisa ke rumah sakit dan terobati dengan baik. Ketika tidak ikut asuransi, siap bayar puluhan juta agar supaya sembuh. Kan begitu. Padahal orang sakit itu, ya kalau kita sakit kanker sekalipun, apa resikonya? Mati. Orang mati tapi bawa iman, bagus apa enggak? Bagus. Tidak ada masalah. Yang kebalik bagaimana? Resiko lepas iman ini banyak tidak perhatian. Tidak ada yang bayar asuransi. Coba datang ke zawiyah suruh bayar 50.000 aja, ada yang datang ke zawiyah? Ada yang datang.
Padahal ke rumah sakit kalau sudah sakit dia bayar Jutaan. puluhan juta biar sembuh. Tapi walaupun sudah sadar di hatinya ada penyakit kanker akidah, nah ini ria, sum'ah, ta'ajub, takabur itu bagian dari anaknya Kanker. kanker. Masya Allah. Kalau tidak diobatin Bahaya. bahaya. Resikonya kena kanker hati yang rohani, resikonya su'ul Terima. Kalau kiamat kubro, bumi meledak habis berkeping-keping, Mending ya. gempa bumi semua pada habis, Nggak masalah. harta kekayaan bisa nyari lagi. Tapi na'udzubillah kalau yang lepas iman mau cari kemana? Nggak ada lagi. Itu disuruh ngaji, repotnya setengah mati dan banyak alasan. Hah? Alasan yang banyak. Banyak alasannya, alas purwo, alasan ini, alas roban, Alas roban. macam-macam alasannya. Masya Allah. Kalau untuk Ngaji. padahal ini untuk mendeteksi kanker apa yang ada pada kita dan siapa dokternya. Itu. Jadi kalau kita datang untuk penyakit fisik, datang, oh apa ini penyakit dalam, datang ke dokter penyakit Dalam. Kena paru-paru, datang ke dokter Penyakit paru-paru. Kena penyakit kulit, ke dokter kulit. Sudah ada spesialisnya dan kita siap bayar mahal. Kalau Anda bacaannya tidak benar, cukup dengan dokter baca Quran. dokternya ahli baca Quran biar dibenerin bacaannya. Setelah benar berarti Anda sudah sembuh dari penyakit tidak bisa baca Quran. Ketika cara Anda sujud Anda salah, gerakannya salah, ada ahli fikih dokternya. Belajar ke ahli fikih, benar gerakan sholatnya, benar bacaannya, sudah sembuh penyakit dohirnya. Jadi para ulama ini dokter penyakit dohir. Tapi kalau Anda tidak bisa lepas dari penyakit ria, penyakit sum'ah, ta'ajub, takabur, nggak bisa diobatin oleh ahli fikih, nggak bisa. Bisa jadi ahli fikihnya juga masih ta'ajub, takabur. Kalau bukan gua, coba kitab yang mana? Gua yang baca. Masalah mana apa saja? Gue yang. Ini bahayanya orang kalau sudah alim. Bahaya penyakit. Itu basul masail kalau buat dada gue, aduh, udah ada karuan kamu. Tapi kalau ada gue, nah ini. Masya Allah. Kuenya ini. Masya Allah. Hebat. Jadi kemudian ketika orang lain membaca kitab ini dicari salahnya. Jadi kegiatan senang nyari kesalahan orang itu penyakit Hati. Penyakit hati. Ketika ada ustadz yang lain khutbah dicari salah khutbahnya di mana. Dicari keliru ngomongnya. Begitu ada kelirunya langsung diupload. Itu ustadz begini, tidak benar itu dia benar, padahal dia lebih tidak benar daripada yang dijanji maki. Ini penyakit Hati. Penyakit hati Pak Guru. Ini gejala kanker hati yang harus diobati tanpa bertorikoh. Makanya kata Imam Malik, man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassah. Orang ahli alim dalam ilmu fikih tapi orang itu tidak mendalami tasawuf dan mengamalkannya, maka orang alim demikian cenderung fasik. Kenapa? Hukum fikih bisa dimainin. Itu ngeri. Ya. Makanya dulu ketika zaman Soeharto berkuasa itu ada namanya judi porkas. Ada judi porkas, ada judi apalagi macam-macam yang dilegalkan dan ada fatwa ulama yang mengatakan Halal. halal. Kenapa? Yaitu ulama yang kena kanker. Terus bagaimana? Ya kalau kita tahu ilmu fikih tidak heran memang bisa. Perjudian dihalalkan bisa. Caranya bagaimana? Pakai muhallil namanya.
orang yang bisa menjadikan perjudian menjadi perlombaan. Masya Allah. Ini. Jadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak sayang terhadap umat, perjudian yang sudah mewabah, yang tadinya caranya cara judi, murni judi, dibuat agar berubah sifatnya bukan judi menjadi perlombaan. Bagaimana caranya? Pakai muhalil. Contoh ringannya seperti kita ada cecak di plafon. Kemudian ada 4 orang. Ayo taruhan. Satu gak bayar. Ya. Jadi masing-masing mengumpulkan uang 50.000. Yang bisa menjatuhkan cecak itu dapat uang 200.000. Ini namanya perjudian, taruhan. Ya. Tapi kalau ada 1 orang tidak usah bayar 150.000, satu orang ini namanya muhal. Salah satu contohnya. Tapi jangan saya tidak rela ini dijadikan praktek pulang nanti kata Pak Yai bisa begini. Haram. Jadi itu ngakalin hukum, kayak hukum begini bisa diakalin. Ya kalau tidak bertakwa ya kayak gitu nanti. Padahal ulama itu disebut ulama, kriteria Quran adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau tidak ada ketakwaan kepada Allah, takwa kepada Allah bukan apa? Takwa agar supaya tidak meracuni masyarakat, maka pakai teori preventif bukan kuratif. Teori mencegah bukan mengobat. Mencegah biar tidak sakit itu bagus, paling bagus. Tapi mengobati sakit bagus, tapi ada resikonya. Jadi urgensi kita kenapa harus bertolkot? Ya, kata Imam Malik, man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassak. Orang ahli di bidang ilmu fikih kemudian orang itu tidak mempelajari tasawuf, nanti fasik. Apa? Hukum bisa dibolak-balik. Faman tasawwafa bi ghairi tafaqquh faqad tazaddak. Orang hanya bertasawuf tanpa mengamalkan syariat, tanpa mengenal ilmu fikih dengan cara yang benar, nanti zindik. Makanya di Jawa ada ajaran manggaling kawula Gusti, cukup iling sudah sholat. Kan ada. Nah itu bertasawuf tapi tidak berfikih. Itu ada kan? Ada. Di Jawa banyak yang demikian. Jakarta ada juga kan? Ya. Ya kan Jakarta Pulau Jawa juga. Masya Allah. Banyak yang begitu ngaku sudah usul kepada Allah. Kemarin ada tanya, bagaimana Kiai? Ada orang bertoreko setelah itu tidak mau Jumatan. Katanya sudah sholat di Mekah. Jadi kayak gitu saya tidak menolak 100%, bisa jadi kalau memang dia sudah diberi oleh Allah karma, ya ke Mekah itu ya hanya 1 rakaat sampai. Tapi semudah itu kan tidak. Kemudian ya kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dianjurkan kayak begitu. Kalau kayak begitu dipakai nanti rusak hukum. Bahkan nanti orang tasawuf dijadikan rujukan, oh itu katanya sudah bertasawuf, sudah ini tidak usah sholat Jumat. Sholat di Mekah. Iya, sholat Jumat di Mekah, sholat di Mekah ya. Karena ada di Madura itu kejadian begitu, ramai di masyarakat. Kemudian sampai kepada Kiai, dipanggil itu orang oleh Kiai. Kenapa? Saya dengar kamu udah sholat di masjid. Iya Kiai, saya selalu sholat di Mekah. Oh Masya Allah, hebat sampean. Mekar telinganya dibilang hebat sama Kiai. Saya ingin sholat di Mekah, tapi saya tidak bisa sholat, saya di masjid saja bareng orang-orang. Ini kata Kiainya oh iya, ya, tapi Kiai kalau mau saya ya biarlah, nanti kasihan orang-orang kalau saya tinggal.
Tapi begini ya, saya pingin yang imamnya di situ siapa? Ini ditunjukkan imamnya. Kemudian gini ya, saya pingin kenal dengan imam sampean. Oleh karena itu sampaikan salam saya. Kemudian ini kalau boleh sampean tak bawain surat ya dari saya untuk imam. Oh ya Kiai, senang. Ya, mau dibawain surat oleh Kiai untuk imam Masjid Haram. Dibawain surat sama kiainya, nanti setelah selesai sholat Jumat kasihkan ini surat ke imam Masjid Haram itu. Begitu selesai sholat dikasihkan, begitu dibuka suratnya langsung gelap gulita. Ternyata yang dibilang Masjid Haram itu ada di atas rimbunnya pering yang penuh duri itu, pering duri itu. Tahu pering ori? Ya tahu. Apa itu? Bambu. Pering bambu yang berduri itu ya, kan. Ya. Itu ternyata sarang jin, di situ ada masjidnya jin, dan orang itu bukan sholat di Mekah, sholat di masjidnya jin. Ditipu oleh jin ngatain sholat di Mekah. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Ya kalau kita merasa sudah begini ini berhubungan dengan alam gaib, ntar dulu, jangan-jangan itu ke alam jin. Ya, kalau tidak tahu, ya ditipu jin merasa sudah hebat. Tujuan bertoriko bukan sakti. Tujuan bertoriko adalah takarrub kepada Allah. Kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah kadang-kadang biasa-biasa aja. Jadi ini para hadirin rahmatullah. Jadi urgensinya bertorikoh satu, agar supaya kita selamat. Kenapa? Berguru yang baik, berguru kepada orang baik yang jelas sanadnya, dijamin oleh Allah dan Rasulnya orang itu menjadi selamat. Yang pertama kan ini selamat dulu kan? Itu. Kemudian yang kedua, orang bertorikoh itu mendapatkan keutamaan dalam ibadahnya. Kalau tidak bertorikoh, ya, dia sholat hanya mendapatkan sholatnya dia sholat. Kalau berjamaah 27 kali lipat. Tapi kalau bertorikoh, dia mendapatkan pahala yang didapat oleh gurunya yang berasal dari Nabi SAW. Ini pahala tambahan. Kalau tidak bertorikoh, tidak dapat pahala. Namanya pahala hilqah. Ajrul hilqah. Hilqah dengan siapa? Hilqah dengan aulia. Jadi dapat pahalanya sholatnya wali. Sholatnya wali khusyuk. Walaupun kita tidak khusyuk, dapat pahala khusyuk. Alhamdulillah. Ini keutamaan bertorikoh. Satu, selamat. Yang kedua, mendapatkan pahala hilqah. Kalau kita istiqomah bertahap nanti naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang orang bertorikoh nanti punya martabat di sisi Allah. Nah, di samping dapat pahala hilqah, mendapat pahala martabat. Pahala pangkat. Satpam kerja di perusahaan, direktur kerja di perusahaan. Satpam jam 6 sudah datang, pulang paling akhir, nunggu shiftnya yang lain datang. Orang lain sudah datang, satpam belum bisa pulang. Yang lain sudah pulang. Pagi-pagi udah datang, direktur datang jam 9, belum sudah keluar lagi main golf. Baru datang lagi kantor jam 11. Akhir bulan gajinya paling gede. Yang seharian di kantor, jaga kantor, gajinya paling. Kenapa? Ada martabat. Martabatnya satpam dengan direktur beda. Satpam dengan pegawai beda. Pegawai dengan manajer beda. Manajer dengan direktur beda. Ini martabat pahala. Orang bertorikoh nanti punya martabat di sisi Allah. Mendapatkan pahala martabatnya dia, mendapat pahala martabat gurunya. Alhamdulillah. Ini urgensinya kita dan jaminan selamat. Kenapa? Dijamin tidak tersesat dengan catatan ngaji.
Kalau tidak ngaji banyak ikhwan jadi nyeloteh yang enggak karuan. Ada yang inbox ke saya, Masya Allah Kiai, saya ketemu Kiai di langit ke-7. Masya Allah. Ada itu. Macam-macam inboxnya ke saya itu. Luar biasa. Ketemu saya katanya bilang, kapan itu? Tadi malam kayak Masya Allah. Jam berapa sampai ketemu saya di situ? Jam 1, Masya Allah. Saya lagi ngorok. Jadi ini orang bodoh dibawa oleh setan ngaku langit ke-7. Jadi ikhwan tidak usah kayak gitu ya. Kalau ada gitu-gitu lapor saya dulu. Nanti dibawa setan bilang langit ke-7 nanti kayak orang Madura ya. Bilang ke Harom ternyata ada di atas Sarang rumput bambu. Prengoli. Nah, bambu berduri. Nah itu. Hati-hati. Ini berkenaan dengan urgensi berthariqah. Yang kedua, ya, sudah jelas ini masalah thariqah. Dan masih banyak keutamaan yang lain. Ada di manaqib itu ada. Muhibbin saja ada 14 keutamaan. Kalau sudah jadi imam ada lagi keutamaan yang lain. Kemudian para ikhwan rahimakumullah berikutnya dengan ramalan BMKG katanya akan ada gempa besar. Terus bagaimana kita? Ya pasrah aja kepada Allah. Karena Allah semuanya yang menentukan. Idza aradallah idza arada syai'an ayakun lahu kun. Tinggal jadi maka terjadi maka terjadi. Jadi Allah tidak ketika berkehendak tidak bisa di stop dengan apapun. Akan tetapi Allah berjanji. Nah, ini ada ininya. Jadi kalau bicara kekuasaan Allah tidak bisa di stop dengan doa siapapun. Tapi Allah punya janji. Dan kita harus yakin innallaha la yukhliful. Allah tidak akan ingkar janji. Jadi yang kita harapkan Allah tidak ingkar janji. Kenapa? Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Apa janji Allah? Allah berjanji dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan pernah mengazab kalian selama di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau ada Nabi di situ, Allah tidak akan menurunkan azab. Walaupun sekeliling Nabi ini orang tidak benar, tapi karena ada Nabi, maka Allah tidak menurunkan azab di tempat tersebut. Kenapa? Sayang dengan Nabi. Bagaimana Nabi sekarang sudah wafat? Kan? Secara kita bahasa umumnya Nabi sudah wafat dan Nabi tidak bersama kita. Kan itu? Iya. Agar supaya Nabi bersama kita baca sholawat. Alhamdulillah. Baca Jawharatul Kamal, Nabi ruhani Nabi datang. Oleh karena itu ketika kita membaca wazifah istiqomah tiap hari, yakin seyakin-yakinnya dengan catatan istiqomah berjamaah wazifah tiap hari aman, tidak akan turun walaupun sebelumnya sudah maksiat, jangan tanya maksiatnya. Moga-moga kita dijadikan oleh Allah, amin, ya Allah. Tempat dia memandang dengan pandangan rahmatnya. Kita baca Jawharatul Kamal tiap hari. Alhamdulillah. Ada yang 2 kali sehari. Ketika baca Jawharatul Kamal dengan hati yang hadir, maka hadir pula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi bersama kita, adab tidak turun di tempat kita. Ini yang pertama. Jadi, "Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan kamu Muhammad bersama mereka, agar supaya Nabi bersama kita, maka kita banyak berselawat. Selawat khusus yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah Jawharatul Kamal yang menjadikan Nabi hadir. 1.
Kemudian ayat ini masih ada tambahan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka kalau mereka beristighfar. Ya kita pagi-pagi sudah istighfar, sore istighfar, wadifah beristighfar. Dengan istighfar kita semoga Allah menjauhkan bala dari kita. Jadi tidak perlu minta ya Allah jauhkan bala dari kita. Sudah istighfar dengan sendirinya Allah janji. Dan Allah tidak akan ingkar janji. Jadi tak perlu kita ya Allah. Ini apa yang diperintah oleh Allah kerjakan. Dan Allah punya janji. Dan kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang minta-minta nagih-nagih berarti dia satu bodoh. Orang yang nagih janji kepada Allah itu bodoh. Coba saya tanya tadi malam yang datang itu ngaji orang ini pabrik, orang pegawai pabrik. Saya tanya, sampean gajian tiap tanggal berapa? Tinggal 25 Pak Kiai. Kalau sampean butuh uang tanggal 15 bisa enggak narik gaji sampean? Tidak bisa. Bisanya kasbon. Betul? Kalau sudah tanggal 25 perlu nagih gaji apa enggak sampean? Tidak. Dengan sendirinya sudah masuk ke dalam rekening. Manusia aja yang baru tingkat punya perusahaan sudah kayak gitu, bagaimana Allah yang maha kaya yang tidak butuh apapun dengan makhluknya tidak akan menepati janji dengan pahalanya dan janji-janji lainnya. Sehingga orang nagih janji ke kantor, nagih gaji ke kantor sebelum waktunya menunjukkan bodoh. Ya tunggu sampai dengan waktu gajian pasti digaji oleh kantor. Kantor aja kayak gitu, bagaimana Allah yang maha kaya dan maha kuasa. Makanya nagih-nagih kepada Allah itu su'ul adab, menunjukkan kebodohan. Su'ul adab itu tidak tahu adab, tidak tahu aturan yang lainnya Allah sudah menentukan itu semua. Makanya kita cukup kerjakan yang menjadi perintah dan jauhi yang dilarang. Selesai. Makanya kita berdoa tidak terlalu panjang-panjang. Kenapa? Takut macam-macam nanti sul adab kepada Allah. Ibadah, zikir. Itu aja kita. Ikhwati jadi seperti ini pun syukuri nikmat Allah. Lain syakartum lazidan. Kalau kita banyak bersyukur Allah ngasih tambah. Alhamdulillah. Jelas? Jadi ini. Jadi wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fi wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kita baca selawat, Nabi datang. Insya Allah dengan kedatangan Nabi Allah tidak menurunkan bala. Kita beristighfar, Allah janji Allah tidak akan menurunkan azab kepada orang yang beristighfar. Masih kurang apa? Cukup ya. Urusan ekonomi macam-macam, yang penting satu istiqomah dan i'tiqad yang benar. Allah sudah janji istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan. Yumditkum bi amwalin, dan kamu akan dikasih harta kekayaan yang cocok ukurannya pada kamu. Kalau tidak cocok nanti kamu gila gara-gara kaya. Orang yang tidak mampu pegang uang 1 miliar gila nanti. Bingung yang dibeli apa. Bingung. Ya kalau mampunya pegang 10 juta sudah banyak, dikasih 10 juta. Bersabar disuruh ridho dengan Allah. Itu. Jadi orangnya kecil, yang kecil di sini jiwanya. Orang gede pegang uang triliunan tidak kaget. Jiwanya. Kenapa? Jiwanya gede. Kalau kita baru melihat jutaan aja sudah bingung. Baru melihat satu amplop baru 2 lembar sudah beda pilihannya, yang tadi A menjadi B. Banyak apa tidak? Banyak. Nah itu menunjukkan kekerdilan jiwa. Ini 5 tahun ditukar 200.000 Masya Allah. Iya.
5 tahun 200.000 mal. Ikan kerdil jiwanya. Perlu ngaji saya. Oh, dikasih 100 juta 5 tahun. Itu. Dan kita tergadai. Waduh, Alhamdulillah. Ini para ikhwan rahimahullah. Jadi masalah ramalan BMKG, silakan itu ramalan sah-sah saja mereka meramal sesuai dengan keyakinan dan teknologi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak ngawur pakai fakta. Akan tetapi ya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah memberikan formasi obatnya agar supaya tidak terjadi. Kita pasrah kepada Allah. Andaikan pun terjadi, kalau kita istighfar tiap hari, istiqomah ngamalin wirid thariqah, dan terpaksa pada saat itu harus mati, yang penting bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita berjaya. Dan pada saat itu kita bersukaria pada saat orang teriak-teriak. Orang teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, innalillah, innalillah. Kita kalau mati membawa iman dan Islam, maka kita menari-nari di atas air mata orang lain yang mengatakan kasihan, padahal kita sudah lepas dari semua kesulitan dunia. Karena apa? Bagi kita kiamat yang sebenar-benarnya adalah kiamat iman. Yang penting iman ada pada kita, tidak pernah kiamat. Tapi kalau sudah iman lepas, itulah benar-benar kiamat dunia akhirat. Dan itu yang paling kita takuti. Kita ini walaupun tidak ada gempa, waktunya mati mah. Sekarang tidak ada gempa, ini tetangga ada yang meninggal juga kemarin sudah. Jadi untuk meninggal tidak harus gempa. Yang kita takutkan bukan gempanya, ya gempa iman ini yang harus kita takutkan. Jelas? Jelas. Itu. Jadi ini para ikhwan rahmatullah. Belum berselawat. Selawat keutamanya banyak. Di samping juga kalau selawat Nabi hadir dan Allah tidak akan memberikan. Baca lagi la ilaha illallah. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Man dakhala hisni aman min azab. Orang masuk ke bentengku aman dari azabku. Dan kita tiap hari baca la ilaha illallah, rasakan masuk ke dalam benteng perlindungan yang diberikan oleh Allah, sehingga aman, terutama dari aman lepasnya iman. Alhamdulillah. Sekali lagi urusan mati, gempa tidak gempa mati. Ya, pasti mati. Yang perlu kita takuti, naudzubillah, jangan sampai lepas iman. Yang cita-cita kita mati membawa iman. Jelas? Moga-moga ya ini memberikan pencerahan untuk kita semua, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat. Semoga kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah kelak, ya, terutama ketika nazar Nabi menjemput rohani. Amin ya Allah. Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu menjemput rohani kita. Amin. Nabi mendampingi kita ketika kita dimasukkan ke liang lahat. Amin ya Allah. Nabi mendampingi kita ketika didatangi mungkar dan nakir. Nabi mendampingi kita selama kita di alam barzakh. Nabi selalu mendampingi kita selama di alam mahsyar, di sirat, sampai ke tempat yang aman di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama guru besar kita dan para khalifah dan muqaddamnya, yaitu Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.